Perkenalkan, nama saya Dr. Rosa. Saya merupakan residen konservasi gigi dari Universitas Airlangga. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan dan alhamdulillah sudah di semester 5. Mungkin hari ini saya akan overview terkait dengan persiapan dokumen dari LPDP. Oke, jadi mungkin saya overview sedikit ya terkait dengan perjalanan saya untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi saya merupakan alumni dari Universitas Airlangga yang lulus pada tahun 2021, kemudian melanjutkan PPDGS Konservasi Gigi mulai tahun 2023. Untuk LPDP sendiri, saya merupakan alumni di tahun 2022, di batch 2 ya, sekitar bulan Desember. Nah, oke. Terkait dengan apa itu beasiswa LPDP dokter spesialis, sebenarnya uh, sudah sangat jelas di guidance ya. Mungkin hari ini saya lebih akan mendetailkan tentang beberapa tips and tricks saja dalam menangan dalam tes kali ini. Jadi untuk program beasiswa LPDP dokter spesialis itu sendiri itu merupakan kerjasama antara LPDP dan Kemenkes yang bertujuan untuk mendukung ketersediaan SDM dokter spesialis dalam rangka pemulihan dan pemerataan pelayanan spesialistik di Indonesia. Nah, sebenarnya untuk persyaratan umum beasiswa LPDP dokter spesialis itu sangat general ya. Yang intinya yaitu WNI, bisa dokter PNS atau non PNS, karena ini nanti akan terkait dengan surat rekomendasi dari direkturnya. Jadi sebenarnya untuk rekomendasi direktur ini boleh swasta ataupun dari RSUD. Sebenarnya tidak ada yang menjamin kalau kita dapat dari RSUD itu akan jauh lebih bisa diterima dibandingkan kalau kita dapat dari RS swasta. Jadi semuanya itu rata sih, tergantung dari kandidat itu sendiri apakah memenuhi kriteria atau tidak. Jadi sebenarnya untuk rekomendasi di rumah sakit ini hanya yang penting ada saja. Jadi tidak tidak harus RSUD, bisa juga RS swasta. Nah, untuk maksimalnya itu 1 tahun ya, di bulan yang sama dengan waktu daftar. Terus kemudian STF, kemudian STF profil diri dan rencana memilih musik. Nah, untuk persyaratan khususnya dok, sebenarnya terkait dengan usia ini ada ya dok. Jadi maksimal 35 tahun, kemudian dokumen ijazah profesi, transkrip nilainya S1 dan profesi, dan IPK minimal 3. Ini kombinasi ya, jadi transkrip S1 plus profesi. Jadi misalkan IPK S1-nya 2, meskipun kemudian profesinya 3, nah, kalau di rata-rata itu sudah minimal 3, maka sudah boleh mendaftar. Jadi bukan per transkrip nilainya, tapi kombinasi dari keduanya terus dibagi 2. Terus kemudian terkait dengan sertifikat, sertifikat itu sertifikat TOEFL ya. Jadi biasanya kalau saya dulu pakainya ITP saja, karena lebih gampang ya kalau pakai ITP. Terus tesnya pun bisa online. Tapi untuk biasanya tes TOEFL ini kan sertifikatnya lama ya dok, bisa sampai 2 minggu atau bahkan lebih. Nah untuk hal tersebut saya dulu mengakali dengan meminta unofficial score dari penyelenggara supaya saya bisa daftar meskipun nggak dengan sertifikat asli dari TOEFL-nya. Tapi yang penting ada skor yang tertera di situ dan minimal itu 475. Terus kemudian STR yang masih berlaku, terus surat kuasa dari pendaftar kepada Kemenkes untuk pengambilan STF setelah lulus studi. Ini sudah ada di bookletnya, jadi sudah ada formatnya, nanti tinggal dokter isi aja. Kemudian ada juga surat persetujuan dari suami, istri, atau orang tua, ataupun wali untuk bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Karena nanti surat tadi, yang surat kuasa yang kita kasih ke Kemenkes nanti, itu yang akan dijadikan bahan Kemenkes untuk apa ya, menempatkan kita dimanapun mereka ingin gitu. Tapi biasanya akan dikembalikan kepada RS pemberi rekomendasi. Itu yang utama. Nah, oke. Jadi untuk seleksi beasiswa LPDP itu sebenarnya ada 3 tahap. Jadi yang pertama tuh seleksi administrasi. Dari seleksi administrasi itu yang paling penting ya dok, tuh poinnya adalah
semua berkas harus terpenuhi, terutama dari segi tadi beberapa surat yang harus kita tanda tangani, kemudian jangan lupa TOEFL-nya juga harus sesuai, harus memenuhi kriteria. Surat rekomendasinya juga maksimal 1 tahun ya, sampai di tanggal kalian daftar. Intinya untuk seleksi administrasi ini lengkapi berkas sebaik mungkin. Biasanya kalau berkasnya sudah lengkap, otomatis akan lolos ke tahap seleksi bakat skolastik. Nah, untuk seleksi bakat skolastik ini lebih ke seperti TPA, tapi nanti ada eh, soal logis, apa ya, soal logika gitu, sama ada beberapa soal yang situational adjustment test. Jadi kayak psikologi, tapi psikologinya itu base-nya tuh dari orang APDP. Jadi mereka itu menggunakan STJ atau situational judgment test. Nanti saya akan kasih contoh di next slide. Kemudian yang terakhir adalah seksi substansi atau wawancara. Nah, kalau seksi substansi atau wawancara ini adalah seksi yang paling menentukan dan supaya menjadi bahan pertimbangan ya. Jadi untuk seleksi administrasi maupun sekolah ini tidak diakumulatifkan ya dok. Jadi administrasi lolos maka akan lanjut ke skolastik, skolastik lolos maka akan lanjut ke substansi. Jadi tidak ada istilah nilai itu kumulatif. Jadi sebisa mungkin skolastik yang penting lolos nggak apa-apa, nggak harus skornya tinggi. Tapi yang penting nanti substansi harus disiapkan sebaik mungkin karena ini penentu dan sangat susah untuk interview ini sendiri. Nanti mungkin akan saya kasih tips and triknya ya dok untuk bisa pacing dari substansial testing. Nah, jadi kalau untuk ringkasan formulir pendaftaran sendiri ya, itu secara garis besar ini ya, jadi ada informasi dari data diri, keluarga, kelebihan diri atau strong point, kemudian ada weak point, ada pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya, dan ini mungkin menjadi mandatori untuk semua dokter yang di sini, entah itu ada sekalian retaker atau first taker, yang harus menjadi perhatian adalah bahwa jangan pernah meremehkan pengisian ini, meskipun terkesannya hanya pengisi biasa ya dok, contohnya kayak strong point. Nah, itu kalau bisa diisi selengkap mungkin dan relevan. Selain itu, tidak boleh misal strong point-nya 4, terus kelemahannya cuma 1 atau 2 kayak gitu. Jadi kalau bisa, misalkan kelebihan dirinya ditulis 5, kelemahannya pun 5. Jadi supaya terlihat lebih balance. Kemudian untuk yang menjadi perhatian lagi mungkin prestasi ya dok. Jadi poin 14, 13, 14 itu sangat menentukan. Karena ternyata setelah saya beberapa kali mentoring, pihak LPDP itu tidak hanya melihat dari segi kamu yang sekarang, tapi juga dilihat record atau track record pada saat S1, profesi, atau koas, dan record pekerjaan. Jadi penting sekali untuk bisa menyampaikan beberapa prestasi yang mungkin Anda sekalian punya pada saat S1 maupun koas. Nah, itu penting banget karena jangan meremehkan CV karena ternyata base ketika mereka interview kita itu first impression dan nilai pendahuluannya itu dilihat dari CV kita. Jadi seberapa niat kita mengisi CV kita berupa misalkan weakness point sama strong point dan prestasi, kalau sebisa mungkin bisa dijelaskan sangat detail dan jangan pelit informasi. Jadi kalau bisa benar-benar fokus ke arah beberapa hal yang memang pernah Anda raih ya pada saat S1 maupun profesi. Terus yang penting juga adalah pengalaman riset. Jadi Direktur LPDP pun sudah pernah menjelaskan bahwa mereka memang mencari kandidat yang suka penelitian. Nah, harapannya mungkin kalau dari pada saat S1 sudah pernah publish dan publishnya itu fokus, mungkin ada Q berapa, itu bisa dilampirkan di sini. Jadi untuk menambah kriteria mereka bahwa memang dokter memiliki jiwa riset yang bagus, dimulai dari itu ya dok dari range-nya. Kalau saya dulu alhamdulillah fokus juga, jadi lumayan dapat Q3 gitu. Kan nggak semuanya anak S1 tuh pernah fokus ya dok, kebanyakan kan mungkin hanya nasional jurnal. Nah ketika mungkin
dokter memiliki record untuk penelitian yang Scopus atau internasional publish, boleh sekali untuk dilampirkan. Itu nanti akan menjadi poin plus yang sangat membantu dokter untuk bisa dapat first impression yang bagus dari juri. Mungkin nanti next akan saya detailkan di next slide ya. Nah, ini mungkin terkait dengan LOG ya, atau Letter of Guarantee. Jadi itu komponen pembiayaan beasiswa LPDP itu banyak sekali dok. Tapi nanti itu mungkin tidak seperti yang dibayangkan. Nanti saya akan spill dikit lah ya. Mungkin pengalaman saya selama ini terkait dengan pendanaan ini. Jadi sebenarnya itu dana pendidikan yang digaransikan kepada kita itu ada dana pendaftaran. Jadi misalkan nih saya di UNER dulu, saya masuk itu membayar biaya masuk untuk universitas itu sebesar 35 juta. Itu mungkin ada juga yang sama fakultas juga membayar ya. Tapi pada saat itu UNER cuman biaya untuk masuk univ ditambah SPP pada semester pertama. Jadi pada saat itu saya bayar itu sekitar 55,8 juta. Nah, dana pendaftaran itu dan juga SPP akan langsung dibayarkan oleh LPDP, tapi sistemnya adalah reimburse dokter. Jadi misalkan dokter harus daftar ulang di Februari gitu ya. Nanti mungkin akan di reimburse-nya itu sekitar 1 bulan kemudian. Tapi dokter harus siapin dana dari diri sendiri dulu. Nah, untuk tunjangan buku otomatis nanti akan turun sebesar 10 juta. Dan ini per tahun karena kita mungkin banyak-banyak spesialis di bidang kedokteran gigi 3-4 tahun. Ya kemungkinan dapat mungkin 3-4 kali ya. Nah, kemudian penelitian dan juga publikasi internasional. Perlu diketahui bahwa dana penelitian ini tidak semudah itu karena dana penelitian itu ternyata memang ada ada syaratnya di mana penelitian tersebut harus bisa publish dan minimal Q2 seperti itu. Baru bisa di reimburse oleh LPDP. Nah, kemudian untuk seminar internasional, ini dari pengalaman saya sendiri bahwa seminar internasional itu tidak didanai oleh LPDP kecuali dengan berbagai persyaratan yang sangat rumit. Di antaranya adalah dokter harus jadi pembicara atau keynote speaker, kemudian peserta dari seminar atau simposium itu minimal harus 5 negara seperti itu. Jadi menurut saya itu salah satu syarat yang cukup susah karena sebagaimana yang kita tahu kalau PPDS atau PPDGS biasanya simposium tuh 2-3 negara udah banyak. Biasanya pun ada yang bilateral saja. Jadi ketika syaratnya minimal 5 negara dan dokter jadi keynote speaker saya rasa agak susah. Karena kalau presentasi poster juga nggak di cover sama LPDP. Yang di cover justru hands on ya gitu. Jadi misalkan nanti hands on ya harus ikut seminar dan hands on, tapi seminarnya nggak di cover, hands on-nya saja yang di cover seperti itu. Kemudian untuk tambahan dana pendidikan itu ada LE atau dana hidup bulanan, living allowance, ada transportasi. Kalau pesawat ya dok, kalau misalkan kita dari mana nih dari luar Jawa, sekolahnya ke Jawa, itu bisa kita reimburse biaya pesawatnya. Tapi kalau cuma kereta, travel itu tidak bisa. Terus asuransi kesehatan di sini kita otomatis akan mendapatkan BPJS kelas 1 di mana itu 150 ya per bulan. Jadi kalau kita kali 12 kita dapatnya sekitar 1,8 per tahun. Kemudian ada dana kedatangan. Jadi nanti pertama kali dokter sekolah, misalkan ada yang di UI, di UGM atau di UNER, pertama kali dokter menetap di situ, datang di situ, otomatis akan dapat 2 kali LE. Kalau misalkan saya di UNER, 1 bulannya LE atau dana bulanannya 5 juta. Berarti nanti akan dapat plus lagi 10 juta untuk pertama kali datang di kota tempat studi. Tapi kalau UGM dan yang saya ingat gitu kalau sekolahnya di Jogja, itu dapat dana bulannya cuma 4,7, jadi selisih 300 sama yang daerah Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian ada dana tujuan keluarga kalau memang sudah berkeluarga. Nah, untuk pendukung dana pendidikannya ada kursus wajib, ujian keterampilan, ujian hukum ya, itu juga di-cover. Nah, kemudian ini dana pendukung pendampingnya tentu kalau misalkan hukum ada transport ya dan akomodasi itu
juga ditanggung. Tapi yang penting reform pertama kali ya dok, kalau misalnya nggak lulus terus reform lagi ya otomatis biaya mandiri. Nah, mungkin ini saya akan breakdown ya dok beberapa seleksinya. Tadi mungkin kalau untuk dokumen sudah sangat jelas ya. Apapun yang memang sudah ada di plat yang harus disiapkan, silakan disiapkan. Nah, mungkin yang agak tricky lebih ke skolastik atau seleksi bakat skolastik ini terjadi 3 tes ya dok. Jadi ada seperti kita TPA deh. Jadi kayak ada tes pengenalan verbal. Itu biasanya 23 soal dalam waktu 30 menit. Jadi saya pesan kepada teman sejawat sekalian supaya bisa benar-benar memanfaatkan time management yang baik. Karena percuma kalau misalkan nanti tidak memiliki time management yang baik, otomatis akan ketinggalan. Karena ketika 30 menit sudah pacing, sudah selesai, dia akan move ke the other subtest, yaitu langsung ke kuantitatif gitu. Kalau yang verbal tadi sama kayak sinonim, antonim, analogi seperti itu. Kemampuan berbahasa. Kemudian untuk penalaran kuantitatif ini terkait dengan angka ya dok, seperti aritmatika, deret, aljabar, mungkin bisa direview kembali. Nah ini ada 25 soal dalam waktu 40 menit. Perhatikan benar jamnya, karena nanti biasanya ada di sisi kanan ya. Jadi udah sisa berapa menit, nah itu silahkan terus dimonitor, karena takutnya nanti ke skip dan sudah move ke the other subtest gitu. Terus yang terakhir ada tes pemecahan masalah, itu 12 soal, biasanya 20 menit ya. Itu ada tes logika sama analitik. Nah, biasanya juga ada tes psikologi atau situational judgment test. Nanti mungkin next slide ya. Nah, ini tes psikologi yang merupakan signature dari LPDP. Jadi beda sama yang lain, di mana namanya itu adalah situational judgment test. Jadi sesuai dengan jenis tes ini, bahwa tes psikologi ini adalah ketika kita dihadapkan sama sebuah situasi problem gitu ya dok ya, itu kita judgementnya apa gitu, atau maksudnya apa yang kita lakukan ketika kita diberikan situasi yang X gitu, gambaran situasinya X nih, terus kita harus ngapain. Nah itu simpelnya tes itu seperti itu. Jadi pengambilan keputusannya sesuai yang diyakini saja, tapi harus tepat dan ideal, seideal mungkin ya. Jadi jangan yang terlalu melenceng. Jadi misalkan, oh saya tuh jati dirinya nggak seperti ini gitu. Jadi dirinya tuh X deh gitu. Padahal X itu jawaban yang sangat melenceng dari idealnya. Itu jangan ya, dihindari. Jadi kalau bisa memang sesuai dengan apa yang diyakini, tapi kalau bisa itu adalah sesuatu yang ideal. Jadi misalkan nih, eh, misalkan ada pertanyaan seperti ini. Dokter lagi semester 5 di sebuah universitas X gitu. Nah, tapi dokter juga diberikan offer untuk bisa ikut simposium internasional. Padahal dokter pada saat itu sedang UAS dan menyiapkan KTA gitu. Nah, kira-kira apa yang dokter lakukan dalam kondisi seperti itu gitu. Maka itu jawaban yang sangat ideal adalah kalau bisa multitasking. Jadi apa? Jadi kita tetap mempersiapkan untuk UAS, tapi kita juga tidak menolak kesempatan untuk ikut simposium ketika jadwalnya nggak bentrok gitu. Misalkan kalau di jadwal yang sama yang kita nggak bisa milih keduanya, ya kita prioritasin gitu. Tapi kalau misalkan simposiumnya masih 2 hari nih setelah UAS, ya kalau bisa itu jawabannya multitasking. Jadi saya akan tetap mengambil mengambil kesempatan untuk ikut simposium itu dan tetap belajar untuk UAS. Itu adalah satu jawaban yang ideal seperti itu. Jadi uh, sebisa mungkin itu sesuai dengan keyakinan diri, tapi juga ada parameter idealisme di situ. Jadi tidak asal, karena tes psikologi kan punya nilai ya dok. Kalau misalnya kita jawabnya terlalu seperti karakter diri sendiri, tapi itu melenceng dari yang seharusnya, maka nilainya juga akan sangat kurang. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Contohnya ini ya dok, misalkan Gabriel adalah seorang award di LPDP UNER yang juga berprestasi dalam berbagai lomba akademik. Suatu hari ada dosen yang menawarkan adanya perlombaan KTI ya, tingkat internasional di Malaysia. Namun dia sadar bahwa
pelaksanaan lomba tersebut hampir bersamaan dengan UAS yang mana sebagai seorang awardee dia harus bertanggung jawab terhadap nilai akhir studinya. Apa keputusan yang sebaiknya diambil oleh Gabriel? Nah, seperti ini SG gitu. Sebenarnya simple tapi ini tuh kadang menjebak loh gitu loh. Jadi harus benar-benar didalamin pertanyaannya dan kira-kira yang dimaunya apa, dimau soal ini apa itu kita harus benar-benar mindful seperti itu. Nah, karena di sini ada kata kunci apa? Kata kuncinya adalah hampir bersamaan. Jadi bukan bersamaan. Kalau kata kuncinya bersamaan, maka kita milih UAS ya. Tapi karena di sini hampir bersamaan, berarti kita masih sangat bisa untuk multitasking keduanya. Seperti itu. Ya, jadi ya jawabannya eh, yang E ya, menerima tawaran dosen dengan penuh komitmen untuk menambah wawasan dan tetap bertanggung jawab terhadap belajar UAS sehingga keduanya berjalan seimbang. Seperti itu. Ya, ini contoh kalau misalkan pengumuman refleksi ya, tapi yang sekarang sudah sangat bagus karena kita bisa monitor skor kita berapa. Kalau zaman saya dulu, karena saya angkatan pertama, PPDGS, LPDP, jadi saya belum tahu pada saat itu skor saya berapa. Tahunya cuma lulus aja gitu. Kalau sekarang kan tahu skornya berapa, sehingga kita bisa apa ya, bisa memperbaiki apa yang kurang dan kita bisa tahu nih dari 100 kita tuh di range berapa. Jadi masih jauh nggak sih kita itu kualifikasinya. Nah, itu kita lebih bisa untuk apa ya, untuk bisa lebih baik lagi menyiapkan. Tapi pada saat saya dulu malah nggak ada kayak saya di angka berapa nih, tapi tiba-tiba lulus aja. Jadi menurut saya sekarang LPDP sudah sangat transparan untuk bisa membantu dokter-dokter sekalian untuk mendapatkan beasiswa karena memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Bahkan di Instagram dari LPDP officialnya pun sudah dijelaskan kalau substansi akan seperti ini tesnya, kalau skolastik kan seperti ini. Mungkin nanti rajin-rajin baca dari situ juga boleh. Jadi share-shareannya kurang lebih sama dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, jadi kadang pas substansi itu ada yang bingung ya, apa sih pertanyaannya pada saat seleksi substansi gitu. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya simple. Jadi between apa personal, background keluarga, atau perspektif karir. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau misalkan kita berbicara soal personal diri, biasanya kita akan ditanyakan bagaimana, kapan kita lulus, apa kita punya prestasi pada saat S1, apa kita lulus on time, apakah kita pernah mendapatkan beasiswa lain, misalkan zaman dulu ada beasiswa PPI untuk IPK yang bagus, atau beasiswa dari Sampurna atau Jarum. Nah, itu silahkan. Biasanya kalau orang yang pada saat S1 sudah pernah dapat beasiswa, itu akan mendapatkan, menurut saya ya, akan mendapatkan nilai plus dari juri dibandingkan yang tidak pernah. Karena saya sendiri juga pernah pada saat S1 itu dapat beasiswa PPI yang peningkatan potensi akademik gitu ya, dok. Prestasi akademik, sorry, yang pakai nilai IPK dan juga prestasi non akademik itu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang punya record dapat beasiswa atau prestasi pada saat S1 silakan disampaikan. Nah, kemudian tidak jauh dari background keluarga seperti yang pertanyaannya. Jadi ada dua ya, ketika dokter sudah menikah maka lebih banyak pertanyaannya ke time manajemen dengan suami dan anak mungkin ya seperti itu. Tapi ketika belum berkeluarga maka pertanyaan kayak saya dulu seputar keluarga saja. Jadi apakah keluarganya dia yang dokter, apa yang memotivasi kita untuk menjadi dokter, kemudian bagaimana parenting orang tua sehingga menjadikan kita yang sekarang, seperti itu saja dok. Kemudian mungkin perspektif karir dan lingkungan kerja. Jadi mungkin nanti pertanyaannya juga seputar dulu itu track record kerjanya di mana saja, terus apa yang nilai-nilai yang diambil ketika berada di lingkungan kerja X, terus pernah nggak kerja di luar apa yang seharusnya, misalkan dokter kalau di RS kan ada tuh yang suka berperan juga sebagai kepala instansi, misalnya di puskesmas gitu ya, atau ada juga yang berperan sebagai verifikator BPJS atau mungkin di manajerialnya itu silakan boleh disampaikan karena itu juga nilai plus dari juri biasanya. Nah, untuk interview HEXO ya, nanti mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan interview sih, nanti saya akan set nggak apa-apa. Jadi share ke Kak Devina ya Kak, PMPT saya nanti mungkin bisa dipelajari juga. Gitu. Tapi intinya untuk interview HEX itu yang penting adalah
dress well ya, meskipun online, kalau bisa dress well, performnya yang bagus, confident, karena kebanyakan memang menurut saya ya dari beberapa saya mentorship itu kebanyakan yang diambil memang orang-orang yang extrovert yang dia benar-benar bisa menyampaikan informasi dan edukatif kepada orang lain dan sehingga orang lain itu paham dengan bagaimana kondisi dirinya, profiling dirinya juga sangat bagus gitu. Tapi kalau cenderung introvert biasanya memang susah untuk dipilih dokter. Jadi kalau bisa sebaik mungkin dalam menjelaskan profil diri. Jadi ibaratnya kita tuh seperti membrandingkan diri kepada Indonesia supaya kita dapat letter of guarantee tadi berupa pembiayaan dari Indonesia. Jadi kira-kira apa sih kelebihan kita, terus kemudian apa komitmen kita untuk Indonesia sesuai dengan bidang spesialis yang akan kita ambil seperti itu. Terus jangan lupa biasanya tuh pertanyaannya itu kan terkait dengan STAR ya. Jadi ketika kita sama seperti SGT, jadi mungkin yang bisa mandatorinya adalah kalau misalnya apa LPDP itu selalu memberikan situation. Jadi misalkan juri nanti akan nanya dok, situasinya adalah misal dokter nanti akan dengan skill dan keterampilan sebagai SPX gitu ya, spesialis X dan ditempatkan di daerah terpencil yang di mana di situ nggak ada misal pemeriksaan penunjang X padahal dokter sangat di bidang dokter sangat dibutuhkan. Lalu kira-kira apa way out atau solusi yang akan dokter tawarkan? Biasanya seperti itu. Jadi tes ini seperti kayak job atau obligation yang harusnya kita lakukan seperti apa, actionnya seperti apa, dan dampaknya untuk menanggulangi situation tadi seperti apa gitu. Jadi kalau bisa jawabannya itu komprehensif dan runtut ya dok, jangan terlalu pendek lah kalau misalkan ditanya bagaimana dulu ketika S1 itu jangan hanya dijawab oh saya begini, tapi jawablah secara runtut dan sistematis. Jadi misalkan dulu saya pada saat S1 saya masuk tahun sekian, kemudian lulus tahun sekian, pada saat S1 di bidang akademik saya pernah memiliki prestasi di bidang A, B, C, di non akademik saya aktif di bidang kemahasiswaan atau keorganisasian X kayak gitu dan itu berdampak baik kepada skill saya dan juga karakter saya seperti ini A B C kayak gitu jadi komprehensif ketika kita terjun dalam suatu bidang tertentu kira-kira dampaknya untuk soft skills kita itu seperti apa itu ya dok terus kemudian yang terakhir adalah sebenarnya ini kayak dokter yang mungkin terbiasa OSCE ya dok jadi mereka tuh punya checklist-checklist yang akan mereka centang. Di antaranya tuh jawaban dokter-dokter sekalian tuh harus menunjukkan bahwa ada dedikasinya untuk masyarakat. Misalnya kalau jawab terkait dengan pekerjaan, misalnya pekerjaan ini memberikan dedikasi apa sih paling tidak untuk RS dokter atau mungkin ada inisiatif X yang membuat RS-nya lebih maju, kliniknya lebih berkembang, seperti itu. Terus kedewasaan dalam menyikapi masalah. Jadi kalau dia sudah bertanya tentang situation, kira-kira action dan result yang didapat tuh sejalan nggak sih dengan yang mereka harapkan? Itu biasanya mereka menilai itu. Kemudian critical thinking. Jadi bagaimana seseorang itu dapat berpikir kritis sehingga mereka itu menjadi seorang yang spesial di antara banyaknya peserta yang lain. Terus continuous learning, biasanya makin mudah daftar, makin cepat sekolah, mereka akan sangat tertarik untuk lebih bisa menerima seperti itu. Karena biasanya mereka suka banget kandidat yang masih muda, fresh from the oven gitu-gitu. Karena jangan, saya tuh pernah sebelum ini ya, sebelum saya diterima LPDP pernah berkecil hati. Karena kan saya muda banget pada saat itu kan baru lulus 1,5 tahun langsung daftar spesialis begitu. Pernah ada perasaan saya pengalamannya masih kurang dan lain. Ternyata itu salah besar. Mereka itu justru lebih suka orang yang continuous learning. Jadi semakin muda dia mendaftar sekolah, semakin banyak ilmu, maksudnya semakin terbaru ilmu yang dia dapat, semakin masih ibaratnya masih fresh from the oven dan ketika melanjutkan sekolah dan pendidikan itu akan jauh lebih apa ya jauh lebih enak ya untuk menerima pelajaran dibandingkan yang sudah lama vakum dari sekolah biasanya seperti itu pemikiran mereka sehingga continuous learning ini sangat penting bagi mereka. Terus leadership potensi mungkin ketika S1 dokter-dokter sekalian sudah pernah ikut BEM ataupun yang lain-lain atau apa organisasi ataupun kepanitiaan yang intinya itu bersifat leadership
bisa dijelaskan di CV ya. Silahkan dijelaskan pernah jadi ketua apa atau anggota apa misalkan seperti itu. Ikut BEM, PLM ataupun ikut duta di kampusnya silahkan itu sangat boleh. Yang terakhir adalah adaptable. Jadi biasanya kalau misalkan juri dari LPDP itu lebih suka kalau misalkan anaknya itu adaptasi. Misalkan udah biasa merantau nih, itu biasanya juga poin plus dong. Jadi mungkin dari SMA pas terus kuliah itu merantau, jadi sudah biasa merantau. Akhirnya nanti mereka juga cenderung akan memberikan nilai positif kepada orang yang memiliki rikat merantau daripada yang tidak pernah sama sekali keluar dari kota di mana dia berasal. Biasanya seperti itu. Karena pengalaman saya juga bukan dari Surabaya, saya dari Blitar dan kemudian melanjutkan sekolahnya di UNER. Jadi kayak sudah biasa untuk merantau. Pada saat itu kemudian saya kerja juga di luar kota di Jogja, sehingga mungkin meyakinkan mereka bahwa jiwa adaptasi saya terhadap masalah, terhadap sesuatu, terhadap pekerjaan itu bagus. Dan itu ternyata betul setelah beberapa kali saya mementoring beberapa menti ya atau teman-teman sejawat yang ingin daftar itu jiwa-jiwa yang adaptable itu sangat mereka butuhkan dan cenderung banyak diterima. Seperti itu. Itu jadi untuk pertanyaan psikologis itu jangan terkesan omdo ya. Jadi beri contoh yang relevan. Ini saya kasih bocoran aja. Biasanya untuk juri LPDP itu terdiri dari 3 orang. Jadi ada psikolog, ada orang LPDP, dan juga ada dokter yang sesuai dengan bidang kita. Tapi tidak selalu. Misalkan saya dulu spesialis konservasi, tapi yang menguji mungkin beda seperti itu. Tapi tetap dokter. Jadi pasti di antara mereka ada yang dokter. Entah itu prof in general science gitu ya, atau saya juga spesifik expertise di bidang dokter. Nah, bisa dokternya SPJP, dia juga SPJP itu juga pernah. Jadi random sebenarnya, tapi pasti ada dokternya. Terus pertanyaan seputar esai ya, jangan lupa esai itu sangat penting. Esai nggak perlu terlalu panjang, tapi kalau bisa memenuhi kaidah minimal juga dan isinya wrapping semua. Jadi esai itu kalau bisa spesifik, ya terukur, dapat diraih, realistis, dan ada kolaborasi dengan pihak terkait. Nah, kalau saya lebih suka esai itu menunjukkan profiling diri. Jadi, profiling diri secara halus. Membranding diri secara halus untuk bisa didanai oleh negara. Caranya gimana? Ya berarti kita menjelaskan lebih banyak pada prestasi-prestasi yang kita dapatkan dulu pada saat S1, kemudian keterlibatan kita dan bagaimana track record kita selama bekerja, gitu. Dan mungkin kontribusinya lebih spesifik dan di breakdown ya dok kalau bisa. Jadi ada short term, mid term, dan juga long termnya seperti apa. Kemudian pesan saya harus otentik. Jadi meskipun ikut mentorship, ikut beberapa mock up misalkan dengan para award yang lain, tuh jangan mengkopas jawaban mereka. Kalau bisa, be spesial, be otentik. Karena mereka akan selalu cari pribadi yang unik ya dok. Kalau misalkan sama seperti yang lain, maka tidak ada yang akan mereka lirik. Tapi ketika dokter menjadi seorang yang berbeda, yang otentik, tapi tidak melenceng dari idealnya ya, itu biasanya mereka akan lebih tertarik untuk ngobrol. Karena pada saat itu pengalaman saya wawancara itu hampir 1,5 jam karena mereka banyak sekali bertanya tentang pribadi saya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ya pasti ya do the best dan let God do the rest. Jadi benar-benar banyak berdoa, banyak 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 belajar public speaking karena ternyata public speaking itu sangat penting karena percuma kalau pinter tapi dia tidak bisa edukatif dan mempintarkan orang lain. Jadi yang mereka harapkan adalah dari LPDP ini yang saya baca dari beberapa pengalaman itu adalah mereka ingin dokter yang komunikatif ya bisa mengedukasi masyarakat, bisa menjelaskan kepada juri paling tidak ya. Jadi kalau mereka ingat bahwa yang dokter cuma satu dok, yang dua bukan dokter. Jadi ketika ada pertanyaan apapun sebisa mungkin buat ketiga-tiganya tuh mengerti apa yang dokter sampaikan. Misalkan bahasanya cenderung lebih ke medis, mungkin ditambahkan penjelasannya. Nah, itulah how to communicate itu adalah is a big deal. Jadi itu penting sekali untuk dokter lakukan supaya membuat ketiga dari juri ini yakin untuk merekomendasikan dokter menjadi award di LPDP. Jadi bukan hanya yang dokter saja gitu. Karena paling tidak ini sama kayak seleksi
Ketika 2 iya, 1 tidak, masih oke. Tapi kalau cuma 1, 2-nya no, berarti ya no gitu. Karena nilainya memang lebih ke arah subjektivitas ya dok kalau interview gitu. Dan itu sistemnya scoring. Dan yang itu passing grade-nya cukup tinggi, sekitar 1.100 kalau nggak salah yang terakhir kemarin, batch kemarin. Jadi kalau bisa maksimalkan sekali, terutama di sekolah, sorry, di substansial. Karena belajar public speaking, belajar berkomunikasi itu tidak semudah kita belajar TPA menurut saya. Karena itu benar-benar tergantung dari pembawaan diri, kemudian dari intonasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa, first impression dari juri itu harus dokter excited dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi jangan terkesan terlalu kaku, jangan terkesan terlalu seperti interview kerja. Let it flow aja, tapi jelaskan sesistematik mungkin, sekomprehensif mungkin, sehingga mereka bisa catch the point gitu. Meskipun bahasa medis ya mungkin bisa dijelaskan lebih ke awam juga, supaya kedua juri yang bukan dokter juga bisa benar-benar memahami apa yang dokter sampaikan. Itu sih dari saya. Intinya apapun yang dilakukan itu harus sebaik mungkin. Ketika gagal berarti nanti pasti hanya belum waktunya belum tepat saja dong. Nanti akan ada waktu yang lebih baik. Tapi kalau prinsip saya ketika saya sudah masuk, ketika saya sudah memastikan untuk daftar, untuk mau fokus ke situ, ya pokoknya do the best aja. Jangan setengah-setengah. Kan banyak banget yang niatnya itu coba-coba dulu deh gitu. Siapa tahu nanti bisa jadi bekal berikutnya untuk oh kurangnya apa ini saya perbaiki. Belum tentu karena ternyata susah banget kalau yang biasanya nggak keterima ya, misalkan retaker dari LPDP itu susah untuk diterima ternyata kalau menurut pengamatan saya. Sedikit sekali yang dia retaker dan diterima. Kebanyakan ketika retaker banyak-banyak nggak diterima gitu dong. Makanya ketika first taker bersyukurlah sebaik mungkin dan semaksimal mungkin mengusahakan yang terbaik. Semoga bisa one shot. Tapi kalaupun retaker, it's okay. Tapi kalau bisa untuk substansi ini penting sekali ya dok. Mungkin nanti akan ada mentoring khusus untuk wawancara. Itu silahkan diikuti. Karena itu sangat penting karena saya pun dulu juga lesnya di Indonesia lebih ke les substansial dan itu terbukti sangat membantu meskipun saya untuk skolastik dan dokumen itu sendiri sih nggak ada di guide sama siapapun tapi untuk substansial tuh pesan pesan yang menurut saya penting sekali itu harus benar-benar dinotis untuk les sih menurut saya penting sekali mock up dan belajar untuk how to communicate well gitu dengan orang lain. Seperti itu. Itu dok, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin nanti kalau ada sharing yang lebih spesifik terkait dengan dokter daftar apa, kemudian mau ada pertanyaan yang lebih spesifik, bisa kita sharing setelah ini. Oke, terima kasih.